Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel, bahas saham tanpa ribet. Oke, kita lihat IHSG hari ini dulu ya. Nah, IHSG hari ini ditutup menguat tipis sekali 0,01% ya. Memang hari ini juga sempat dibawa turun sampai ke level harga 6.578. Nah, tapi akhirnya ditutup menguat sangat tipis 0,01% ya. Mudah-mudahan masih bisa terus menghijau lagi ya. Walaupun hari ini IHSG-nya merah, tapi banyak juga saham-saham yang menghijau, banyak juga saham-saham yang bergerak naik cukup kuat ya, apalagi di sesi 2 ya. Ya, mungkin teman-teman juga masih bisa merasakan dapat cuan ya untuk saat ini, walaupun IHSG-nya bergerak cenderung turun untuk dari sesi 1 sampai dengan sesi 2, walaupun akhirnya ditutup menguat tipis 0,01%. Oke, mungkin saham-saham yang kita bahas untuk hari ini juga sama kayak kemarin ya, nggak untuk saham-saham yang sudah naik cukup tinggi atau sudah sangat tinggi nggak akan saya bahas lagi. Mungkin yang baru ada signal ataupun yang baru break moving average atau break top box yang akan kita bahas. Oke, salah satunya yang pertama ada Tebik. Nah, Tebik hari ini kembali break targetnya ya di 2210, ini bagus ya. Memang signal buy-nya ini sudah dari tanggal 25 Mei kemarin. Ini kalau dari tanggal 25 ini sudah naik sekitar 11%-an ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman hari ini sudah ada yang masuk lagi ketika dia break 2210. Untuk next targetnya ini mudah-mudahan bisa panjang ya naiknya untuk saat ini. Untuk Tebik mudah-mudahan sih paling nggak untuk target terdekat mudah-mudahan bisa ke 2330-an ya. Untuk next target yang lagi, kalau teman-teman mau nanya silahkan masuk aja di grup Telegram yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi. Selanjutnya ada Telkom. Telkom juga hari ini kembali menghijau lagi 1,4%, ini bagus ya untuk Telkom. Kembali menembus harga 4.120-nya. Dan masih ada top box di 4.220. Kalau dia berhasil tembus ya untuk targetnya ini, boleh pakai target di harga 4.400 untuk Telkom ya. Tapi ini Telkom mau bagi-bagi dividen ya. Ini dividennya lumayan nih, 167 perak ya. Nanti untuk SDT nanti di minggu depan ya, tanggal 12 Juni. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Friend. Nah, Friend juga hari ini kembali menguat nih 1,6%. Dia closing persis di harga 63 ya. Nah, ini kalau misalkan dia besok lanjut atau breakout 63-nya, untuk next targetnya itu terdekat ada di 65 ya, untuk mungkin di harga top box. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus akan sangat bagus. Mudah-mudahan sih paling nggak bisa closing di atas harga 66 ya. Ini bagus ya, Friend. Sudah lama turun ya. Ini sudah sampai dasar, sudah sampai supportnya dan kembali menghijau lagi. Mudah-mudahan sih bisa breakout ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia gagal menembus 63 atau merah, ya mudah-mudahan mantul lagi di area sekitar 59. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada IATA. IATA hari ini masih belum bergerak ya. Kemarin padahal di tanggal 5 ini sudah sempat breakout top box-nya nih ya. Breakout top box di 69, tapi sayangnya nggak tembus. Hari ini resistennya top boxnya naik jadi di harga 71. Nah, ini kalau misalkan masih ada pergerakan lagi dan bisa tembus 71, ini teman-teman targetnya boleh agak lumayan ya kalau untuk IATA. Paling nggak terdekat di sekitar harga 74-an ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai target di 85-an juga nggak apa-apa. Jadi dipantau aja, jangan lupa untuk supportnya ya. Untuk supportnya atau stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 65. Kalau dia closing di bawah harga 65 sampai dengan penutupan, sebaiknya keluar saja. Selanjutnya ada Jaya. Jaya hari ini masih koreksi 0,8% ya. Sebelumnya kemarin ini dia sempat naik ya 4,2%. Hari ini masih koreksi. Ini masih bagus ya. Masih boleh diperhatikan pergerakan ya. Kalau dia berhasil breakout top box dari 127. Kalau berhasil tembus 127, next targetnya boleh teman-teman pakai di harga 136 untuk targetnya. Dan untuk supportnya ini ada, teman-teman juga boleh pakai support di harga 116 ya. Untuk stop lossnya kalau misalkan dia tembus ke bawah 116, boleh jual dulu ya. Takutnya diturun lagi ke level harga 104-an.
Selanjutnya ada Gudang Garam. Gudang Garam ini sebelumnya ada signal buy ya di tanggal 5 kemarin hari Senin, tapi ini sudah 2 hari koreksi, tapi nggak apa-apa, dia masih berjalan di atas pergerakan lumpurnya. Mudah-mudahan ini bisa menghijau lagi ya. Untuk top boxnya ini ada di harga 28.900. Nah, kalau dia bisa tembus 28.900-nya, untuk next targetnya adalah di 29.800. Dan untuk support terdekat saat ini teman-teman bisa pakai di harga bottom box, yaitu di harga 27.225. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada ISSP. ISSP hari ini juga menguat nih 2,3%, tapi sayangnya belum bisa bertahan di atas 266. Tapi ini dipantau aja besok ya. Kalau dia hijau lagi di atas 266, ini kemungkinan besar targetnya adalah di harga 274. Nah, tapi kalau misalkan merah atau misalkan nggak jadi naik lagi di atas 266, selama dia masih di atas 262, ini masih boleh hold dulu untuk ISSP. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Krakatau Steel atau KRAS ya. Ini sudah 2 hari dia menghijau ya. Ini hari ini kembali break previous high-nya, yaitu di harga 230 ya. Untuk target ini untuk saat ini masih untuk trading jangka pendek ya untuk KRAS ini. Nah, kalau untuk misalkan teman-teman masih hold yang sudah beli, boleh targetnya di harga 252 dulu ya, atau maksimal kurang lebih di sekitar harga bottom boxnya, yaitu di harga 260. Selanjutnya ada saham Aman. Nah, Aman hari ini menguat ya 2,7%. Nah, ini sahamnya kalau sudah jalan ini cukup kencang ya. Jadi dipantau aja kalau misalkan Aman besok bergerak hijau, apalagi kalau dia berhasil breakout 240. Untuk targetnya ini untuk saat ini boleh teman-teman pakai target di harga 292 dulu ya untuk Aman. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Asri. Nah, untuk Asri ini juga berhasil breakout dan bertahan sampai dengan penutupan ya. Berhasil breakout 185, closing di harga 186. Nah, ini kalau misalkan lanjut targetnya di 155, tapi mesti lewatin dulu resisten atau top box di harga 191-nya ya. Hari ini dia ada signal buy lagi ya nih. Mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi, paling enggak target terdekat di 195, tapi kalau misalkan targetnya ditembus berarti masih mau naik cukup lebih tinggi lagi ya. Untuk next targetnya kalau mau tanya-tanya nanti silahkan masuk aja di grup Telegram yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi. Selanjutnya ada Pakuwon atau Pewon. Pewon pun sama hari ini berhasil breakout 500 ya, closing di harga 510. Ini sebelumnya ini di tanggal 5 kemarin ini juga sudah buatkan konten ya ketika dia ada signal buy di tanggal 5 kemarin. Ini lanjutan aja. Kemarin juga ada sebetulnya dia breakout top boxnya, hari ini dia lanjut break target 500-nya. Nah, ini kalau misalkan lanjut target terdekatnya di 515 ya untuk resistannya ya. Nah, ini kalau misalkan masih bisa lewat lagi, masih ada target berikutnya, nanti kita update lagi. Dan saham yang terakhir ada LPKR. Nah, LPKR hari ini juga kembali menguat dan berhasil kembali ke dalam box ya. Ini dia berhasil break bottom box yang sebelumnya ditembus ya, harga 96. Closing di harga 97, ini bagus. Ini signalnya kemarin ya, di hari Selasa kemarin. Hari ini lanjut menguat 3,19%. Untuk target terdekatnya yaitu ada di harga 104 ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus atau bisa lewat dari 104, ini akan sangat bagus, apalagi bisa tembus 105-nya sekalian. Ya, kita pantau aja. Mudah-mudahan LPKR bisa kasih profit gede buat teman-teman semua. Oke, bonus satu saham yaitu ada BSDE ya. Nah, BSDE juga hari ini ada signal buy ya, ada signal buy walaupun dia candle-nya merah, dia karena open gap up. Ini candle-nya hammer, mudah-mudahan ya ini bisa lanjut lagi nyusul yang lain seperti SMR, CTR yang sudah duluan jalan. Nah, untuk BSDE juga sebelumnya sudah jalan ketika ini sudah koreksi dan hari ini bentuk sinyal lagi menguat 1,3%. Untuk next targetnya adalah di 1180 dan 1230 ya untuk BSDE.
Oke, mungkin sampai di BSD dulu ya untuk video part pertama. Masih ada part kedua dan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman masih mau nunggu ya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.